Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Pasek Gunawan sebagai dosen pengampu mata kuliah Purana dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 3A akan membawakan materi tentang Matsya Purana. Adapun topik pembahasan yang pertama cerita Wisnu dan Manu, yang kedua penciptaan alam semesta, yang ketiga Manwantara, yang keempat nilai-nilai yang terkandung dalam Matsya Purana. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang cerita Wisnu dan Manu. Nah, ada seorang raja yang bernama Manu. Ia adalah putra dari Dewa Matahari. Hal ini sedikit menyimpang. Sebenarnya Manu itu tidak hanya satu. Dalam kenyataannya Manu itu ada 14. Manu ke-7 yang ada di zaman sekarang bernama Waiwaswata. Ia adalah putra dari Dewa Matahari. Nah, saat waktunya Manu pensiun, ia menyerahkan kerajaannya kepada putranya. Nama putranya ini tidak diberikan, tetapi mungkin namanya adalah Ikswaku. Nah, Manu kemudian pergi ke kaki gunung Malaya dan mulai melaksanakan tapasya atau meditasi. Nah, ribuan tahun pun berlalu. Karena ketekunan tapasya Manu, Brahma pun muncul di hadapannya. Brahma berkata, "Aku senang dengan kekuatan tapamu. Mintalah suatu anugerah," kata Brahma. "Hamba hanya meminta satu anugerah," jawab Manu. "Cepat atau lambat dunia ini akan mengalami kehancuran atau pralaya, dan dunia ini akan musnah. Berikanlah anugerah kepada hamba agar hamba bisa menyelamatkan manusia dan dunia ini dari kehancuran." Brahma pun memberikan anugerah tersebut. Hari-hari pun berlalu. Pada suatu peristiwa, Manu melakukan upacara pembasuhan di kolam dekat pertapaannya. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air sehingga ia dapat menghaturkan air kepada para leluhurnya. Nah, setelah ia mengangkat tangannya, ia menemukan ikan yang sangat kecil yang disebut sapari berenang di air. Nah, Manu tak ingin membunuh ikan tersebut. Ia kemudian menaruh ikan tersebut di tempat air atau kamandalu. Nah, ikan tersebut cepat sekali pertumbuhannya. Dalam sehari panjangnya bisa sudah 16 jari. "Lindungi aku, wahai raja," kata ikan itu. "Tempat air ini terlalu sempit untukku." Manu kemudian menempatkan ikan tersebut dalam sebuah tong besar. Tetapi ikan tersebut terus tumbuh dengan cepat. Dan dalam sehari ikan itu telah menjadi 3 hasta. "Lindungi aku, raja," kata ikan itu. "Tong ini terlalu kecil untukku." Manu kemudian menaruh ikan tersebut di sumur. Akan tetapi sumur tersebut juga terlalu kecil untuk ikan itu. Manu kemudian memindahkan ikan tersebut ke kolam. Kolam tersebut juga terlalu kecil untuk ikan itu. Manu kemudian memindahkan ikan tersebut ke sungai Gangga. Dan sungai ini pun terlalu kecil untuk ikan tersebut. Pada akhirnya, Manu memindahkan ikan tersebut ke samudra. Ikan tersebut dengan cepat memenuhi samudra tersebut. "Siapakah engkau?" tanya Manu. "Aku tak pernah melihat atau mendengar keanehan seperti ini. Apakah engkau raksasa yang menipuku dengan ilusi?" "Tidak, aku rasa engkau bukanlah raksasa. Engkau tentunya adalah Dewa Wisnu sendiri. Beritahukanlah kebenarannya dan puaskanlah keingintahuan hamba." Wisnu kemudian muncul dan berkata bahwa ia sesungguhnya telah merubah wujudnya menjadi seekor ikan. Ia mengatakan kepada Manu bahwa bumi akan mengalami banjir. Wisnu telah memiliki perahu yang telah dibuat oleh para dewa. Ketika bumi kebanjiran, Manu menempatkan semua makhluk hidup dan menyelamatkan mereka. Wisnu berwujud sebagai seekor ikan dan Manu mengikat kapal tersebut di tanduk ikan tersebut sehingga semua makhluk hidup dapat diselamatkan. Dan ketika air tersebut telah surut, Manu menempati bumi kembali dan memimpinnya. Wisnu menghilang dan beberapa ratus tahun kemudian, bumi mengalami kekeringan. Kekeringan tersebut mengakibatkan kelaparan dan orang-orang mati karena kehausan. Saat itu, matahari bersinar dengan sangat terik dan membakar bumi. Ketika semua hal telah terbakar dan menjadi abu, awan tebal menutupi langit. Ini adalah awan yang tampak pada waktu penghancuran dan ada 7 macam awan seperti itu, yaitu Samwarta, Bimanada, Drona, Kanda, Walahaka, Widyutapataka, dan Kona. Dari awan tersebut,
Kemudian timbullah hujan yang sangat lebat yang dengan cepat membanjiri bumi. Seperti yang diperintahkan oleh Wisnu, Manu mengumpulkan semua makhluk hidup ke dalam perahu dan saat ikan tersebut muncul, ia mengikatkan perahu di tanduk ikan tersebut. Ia menggunakan ular raksasa sebagai talinya. Saat perahu tersebut ditambatkan dan ditarik oleh ikan tersebut, Manu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Wisnu. Jawaban yang diberikan oleh Wisnu mengakibatkan terbentuknya naskah Matsya Purana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penciptaan. Pada awalnya tak ada kehidupan di dunia ini. Yang ada hanya kegelapan dan esensi ilahi atau Brahman. Tak mungkin untuk melukiskan Brahman. Tak ada yang dapat diuraikan. Ketika waktu untuk menciptakan mulai, Brahman menghilangkan kegelapan tersebut dan kemudian membagi dirinya menjadi 3. Ketiga bagian ini kemudian dikenal dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Objek pertama yang diciptakan adalah air dan Wisnu tidur di atas air tersebut. Karena Nara berarti air dan Ayana berarti tempat istirahat. Wisnu kemudian dikenal dengan nama Narayana. Dari di dalam air tersebut kemudian muncul telur atau anda, keemasan atau hiranya. Telur tersebut memancarkan sinar ribuan matahari. Dalam telur, Brahma menciptakan dirinya sendiri. Karena Brahma menciptakan atau buah dirinya sendiri atau Swayam. Brahma juga disebut dengan nama Swayam Bua. Graba berarti kandungan, dan karena Brahma berada dalam telur emas tersebut, ia juga dikenal sebagai Hiranyagraba. Brahma berada dalam telur tersebut selama 1000 tahun. Kemudian kulit telur tersebut pecah dan mengembang luas. Sorga atau swarga terbentuk dari separuh bagian kulit telur tersebut, dan bumi terbuat dari pecahan kulit telur yang satunya lagi. Semua unsur tanah, samudra, sungai, dan gunung masih berada dalam telur berwujud embrio. Brahma kemudian mewujudkannya. Matahari juga diciptakan karena matahari diciptakan pertama kali. Matahari dikenal sebagai Aditya. Nama Aditya lebih umum dijelaskan sebagai keturunan Aditi. Semua para dewa adalah keturunan Aditi. Matsya Purana juga akan menjelaskan hal ini. Kata merata berarti mati. Karena matahari lahir ketika telur atau anda pecah. Matahari juga disebut sebagai Martanda, atau penjelasan lain tentang nama Martanda misalnya dapat dilihat di dalam Markandeya Purana. Purana ini juga mengkaitkan bahwa matahari merupakan putra dari Aditi dan Resi Kasyapa. Brahma kemudian melakukan meditasi. Saat ia melakukan meditasi tersebut, Weda, Purana dan sastra atau naskah suci lainnya muncul dari mulutnya. Brahma melahirkan 10 putra yang tercipta dari kekuatan mentalnya, yang semuanya putra merupakan para resi. Putra-putra tersebut adalah Marici, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Praceta, Wasista, Brug, dan Narada. Yang lainnya yaitu Daksa lahir dari jari-jari kaki kanannya dan Dewa Dharma lahir dari dadanya. Tetapi untuk penciptaan selanjutnya, makhluk hidup harus memiliki ibu dan ayah. Brahma kemudian menciptakan 2 makhluk dari tubuhnya, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita. Laki-laki tersebut diberi nama Swayambua, Manu, dan yang wanita bernama Satarupa. Atau Purana lainnya secara tradisi juga menceritakan hal ini. Akan tetapi dalam Matsya Purana bertentangan dengan Purana yang lainnya dan menyatakan bahwa Swayambua Manu adalah putra dari Satarupa dan Brahma. Satarupa juga dianggap sebagai Savitri, Gayatri, Saraswati atau Brahmani. Karena ia lahir dari tubuh Brahma, Satarupa seperti putri dari Brahma. Wasista dan para resi lainnya yang juga merupakan putra Brahma menganggap ia sebagai kakak. Akan tetapi Satarupa sangat cantik sehingga Brahma jatuh cinta dan ingin menikah dengannya. Satarupa mengutari Brahma dan menunjukkan rasa hormatnya kepadanya. Nah, ketika Satarupa berdiri di hadapannya, Brahma dapat memandangnya dengan kepalanya langsung dan berhadapan dengan Satarupa. Akan tetapi, saat Satarupa berdiri di belakangnya, Brahma juga dapat melihatnya.
Brahma tidak ingin memutar kepalanya, karena kepala dengan muka yang lainnya muncul di belakang kepala Brahma yang pertama hingga ia dapat melihat Satarupa. Dalam kondisi yang sama, kepala Brahma juga muncul di bagian kanan dan juga di sebelah kiri. Dan ketika Satarupa berada di atasnya, sebuah kepala juga muncul di atasnya. Hal ini disebabkan karena Brahma memiliki 5 kepala dan 5 wajah. Nah, Brahma kemudian menikah dengan Satarupa dan mereka hidup bahagia sebagai suami dan istri selama 100 tahun. Nah, putra mereka bernama Swayambua Manu. Ingatlah bahwa hal ini pernah diceritakan oleh Wisnu kepada Waiwaswata. Setelah mendengar cerita tersebut, Waiwaswata Manu berkata, tetapi apa yang baru saja diceritakan itu sangat mengherankan. Bagaimana mungkin Brahma menikahi anaknya sendiri? Nah, bukankah hal itu berdosa? Mungkin. Terus jawab Wisnu, manusia tidak berhak menghakimi tindakan para dewa. Bagaimana mungkin akan ada ciptaan jika Brahma tidak mengawini Satarupa? Untuk meneruskan percintaan, Brahma menciptakan seorang resi yang bernama Sanat Kumara dan Siwa. Nah, dalam Purana lainnya menyebutkan bahwa untuk menambah jumlah para resi yang telah diciptakan sebelumnya, Brahma kemudian menciptakan 4 putra lagi dari kekuatan pikirannya. Nah, keempat putra tersebut bernama Sananda, Sanaka, Sanatana, dan Sanat Kumara, dan mereka menjadi resi. Brahma kemudian menyuruh Siwa untuk mencipta. Kenapa engkau tidak menciptakan makhluk hidup? Tanya Brahma. Siwa menuruti perintah tersebut dan mulai mencipta. Akan tetapi semua makhluk hidup yang diciptakan Siwa memiliki wujud yang sama dengan dirinya. Nah, mereka semua itu sempurna. Apa yang engkau lakukan? Tanya Brahma. Jangan mencipta, aku hanya akan menciptakan makhluk abadi. Janganlah mencipta lagi, kata Brahma. Aku sendiri saja yang akan mencipta. Swayambua Manu melaksanakan tapasnya yang sangat berat dan mendapatkan seorang istri yang bernama Ananti. Nah, dalam Purana yang lain diceritakan bahwa Swayambua Manu menikah dengan Satarupa atau Swayambua Manu dan Ananti memiliki 2 putra yang bernama Priyanpatra Utanapada. Nah, keturunan Utanapada adalah Pacinawari. Pacinawari menikah dengan Sawarna. Nah, putri Samudra mereka memiliki 10 putra. Putra-putra dikenal sebagai Praceta ke-10. Praceta tersebut menikah dengan Marisa. Mereka semua memiliki istri yang sama. Daksa adalah putra dari Praceta dan Marisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu materi mengenai dengan Manwantara. Nah, setiap Manwantara dalam suatu zaman yang diperintah oleh seorang Manu, satu hari Brahma disebut dengan nama Kalpa dan 14 Manwantara dalam setiap Kalpa. Pada akhir masing Kalpa jagat raya mengalami kehancuran dan akan diciptakan kembali. Nah, pada Kalpa saat ini 6 Manwantara telah lewat dan Manwantara tujuan adalah yang sekarang sedang berjalan. Nah, adapun 7 Manwantara di masa depan sebelum jagat raya dan makhluk penghuninya dimusnahkan, para dewa, 7 resi atau Sapta Resi dan orang yang menyandang gelar Indra akan berubah dari satu Manwantara ke Manwantara yang lain. Nah, ke-14 zaman dalam Kalpa yang sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Manu yang pertama adalah Swayambua Manu. Para dewanya disebut sebagai para Yama. Kemudian Manu yang kedua adalah Swarosisa. Dewanya adalah Tusita dan 7 resi tersebut adalah Datoli, Chavana, Stamba, Prana, Kasyapa, Arupa, dan Braspati. Kemudian Manu yang ketiga adalah Autama. Dewanya adalah Bawana dan Kaukurundi, Dalbia, Sanka, Prawahana, Siwa, Sita, Sasmita adalah para saptarasinya. Kemudian Manu yang keempat adalah Tamasa. 7 resi yang mengikutia adalah Kawi, Pretu, Agni, Akapi, Kapi, Jalpa, dan Dimana, dan para dewanya adalah Sadya. Nah, kemudian Manwantara yang kelima diperintah oleh seorang Manu yang bernama Raivata.
para dewanya adalah Abutaraja dan 7 resi utama yaitu Dewa Wahu, Suwahu, Parjanya, Samapa, Muni, Hiranyaroma, dan Saptasva. Nah, Manu yang keenam adalah Caksusa, dewanya adalah Leka dan 7 resi agungnya adalah Bergu, Sudama, Wiraja, Sahisnu, Nada, Vivasana, dan Atinama. Kemudian Manwantara yang ke-7 sedang berjalan dan diperintah oleh seorang Manu yang bernama Waiwasta. Saptarsi terdiri dari Atri, Vasista, Kasyapa, Gautama, Baradawaja, Wiswamitra, dan Jamadgati. Dewanya adalah para Sadya dan Wiswadeva, Marut, Wayu, 2 Aswini, dan Aditya. Kemudian Manu yang ke-8 adalah Sawarni dan 7 resi yang berkuasa yaitu Aswawatama, Saradwana, Kausika, Galava, Satanada, Kasyapa, dan Rama. Kemudian Manu yang ke-9 adalah Raucha, Manu yang ke-10 adalah Bautya, Manu yang ke-11 akan diberi nama Merusavarni. Kemudian Manu yang ke-12 adalah Reta, Manu yang ke-13 adalah Retadama, Manu yang ke-14 dan yang terakhir akan dinamai Wiswakasena. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung. Ada nilai keagamaan, yang pertama nilai Srada atau Brahman, yaitu percaya akan keberadaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat saat Raja Satyavrata menyadari bahwa ikan yang datang meminta pertolongan dan perlindungan kepadanya sebenarnya adalah personalitas dari Tuhan Yang Maha Esa, karena ikan tersebut selalu memenuhi tempat di mana Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat saat Raja Satyavrata menyadari bahwa ikan yang datang meminta pertolongan dan diletakkan bahkan di danau sekalipun. Hal ini juga menggambarkan sifat Tuhan dalam Asta Aiswarya, yaitu Wasitwa atau Maha Kuasa, karena Tuhan dapat melakukan apapun sesuai kehendaknya, seperti turun ke dunia sebagai seekor ikan, dan Mahima atau Maha Besar, karena Tuhan dapat memenuhi satu jagat raya ini, apalagi hanya sebuah danau. Yang kedua ada Smaranam atau selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini dapat dilihat saat Raja Satyavrata mulai memanjatkan doa-doa dalam menghadapi banjir hebat saat dirinya sudah merasa tenang. Dalam menghadapi masa-masa sulit seperti itu, pertolongan dari Yang Maha Kuasa lah yang menjadi jalan utama untuk bisa bertahan menghadapinya. Selanjutnya, nilai moral. Yang pertama, ahimsa, kasih sayang terhadap semua makhluk hidup dan tidak membunuh. Perbuatan ahimsa ini dapat dilihat saat Raja Satyavrata memenuhi permintaan dari seekor ikan untuk menjaga dan merawatnya meskipun sang raja belum tahu bahkan ikan tersebut adalah personalitas dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbuatan ahimsa juga bisa dilihat saat semua orang, yang termasuk juga hewan-hewan, diajak untuk naik perahu besar saat banjir besar. Hal ini merefleksikan sikap yang peduli terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan. Nilai sosial atau pawongan. Nah, yang pertama, saling tolong-menolong saat terjadi musibah. Ketika terjadi musibah banjir besar, jika hanya Raja Satyavrata yang bekerja sendiri, pastilah semua upaya untuk menyelamatkan semua makhluk di dunia akan sia-sia. Namun, karena adanya kerjasama dari semua komponen, baik itu raja, para resi, maupun masyarakat lain, nah dunia dapat terselamatkan dari banjir besar tersebut. Yang kedua, Astabrata. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Raja Satyavrata sebagai seorang pemimpin harus mencerminkan ajaran yang ada dalam Astabrata. Di antaranya Indra Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya seperti hujan yang senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, dalam setiap tindakan membawa kesejukan dan kewibawaan. Surya Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti dewa. Surya yang mampu memberikan semangat
dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika. Nah, yang selanjutnya, Baruna Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya bisa seperti samudra yang mampu menangani setiap gejolak atau masalah yang ada. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yakni Macha Purana ini adalah inkarnasi Dewa Wisnu. Yang pertama, dalam wujud ikan. Inkarnasi ini dipercaya akan terjadi pada masa mendatang. Dewa Wisnu telah mengalami 9 kali inkarnasi. Macha Purana digolongkan ke dalam Tamasika Purana. Macha Purana adalah ke-16 Purana, di mana Macha Purana adalah Purana yang tidak terlalu panjang, yaitu terdiri dari 15.000 bait. Kemudian ke-14.000 sloka Macha Purana dibagi menjadi 291 bab atau adhyaya. Kemudian isi dari Macha Purana ini membahas tentang inkarnasi Wisnu yang menjelma menjadi ikan atau matsya dan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari bencana besar yang akan menenggelamkan bumi. Menurut Macha Purana bab 53 ayat 65, suatu kitab bisa disebut sebagai Purana jika kitab tersebut menguraikan paling tidak 5 pokok bahasa sebagai berikut: Sargasca, Prati Sargasca, Wamo Manawantarani, Wamsya Nurcaritam, Caiwa Puranam Pancalaksanam. 5 pokok bahasa yang memenuhi syarat sebagai Purana adalah proses ciptaan atau sarga, peleburan atau pratisarga, silsilah keturunan raja-raja yang mulia atau wamsa, masa pemerintahan para Manu, Manawatara, kegiatan para raja yang agung, Wamsya Anucarita.